Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai pengolahan citra untuk UTS yang kali ini. Baik, nama saya Saiful Filan Al-Gifran yang I01781035. Saya sekarang akan melakukan penjelasan mengenai UTS untuk pengolahan citra. Hal pertama adalah melakukan sebentar saya baca soalnya. Membantu benda reksa melalui citra röntgen gigi menggunakan pseudo color processing. Jadi untuk yang program saya gunakan di sini nanti saya akan jelaskan. Pertama, solusinya menggunakan pseudo color jet color map, itu salah satu jenis pseudo coloring. Library saya gunakan seperti yang ini, saya samakan menggunakan library yang sebelumnya saya gunakan untuk pengerjaan soal-soal sebelumnya, tugas-tugas sebelumnya. Lalu untuk fotonya saya menggunakan drive langsung dari sini. Saya upload fotonya masing-masing di sini. Lalu saya import ke sini menggunakan fungsi ini. Ada namanya tersendiri yang PCD1 untuk nomor 1. Yang selanjutnya karena mau dilakukan pseudo coloring, saya gunakan mengubah channelnya dari grayscale, dan habis itu langsung menggunakan fungsi cv2 apply color map grayscale. Nah, cara pseudo coloring ini bekerja itu menggunakan coloring pewarnaan berdasarkan tingkat kegelapan atau tingkat kecerahan dari itu. Jadi dari grayscale tersebut sering susah membandingkan antara dalam atau tinggi atau kelihatan dalam atau tidaknya sebuah gambar. Grayscale sering susah digunakan. Nah, untuk itu lebih mudah lagi jika diwarnai. Nah, untuk memudahkan dokter untuk membedakan antara bagian yang misalnya dia tebal atau dia tipis gitu, seperti itu. Nah, dari warna ini kan bisa terlihat gelap dan terangnya. Nah, gelap dan terangnya tersebut dibedakan menjadikan warna agar lebih mudah untuk menilainya. Nah, menggunakan jet color map ini yang saya gunakan, itu dia membedakan berdasarkan dua warna, yaitu warna merah dan juga biru. Jadi kalau misalnya dilihat di gambar ini, warna yang paling gelap itu adalah biru tua ini, dan yang paling terang putih itu adalah warna merah ini. Jadi sehingga warna yang abu-abu adalah perpaduan antara kedua warna tersebut, bisa dikatakan seperti itu. Saturasi antara keduanya, sehingga yang daerah yang kuning ini dia bisa dikatakan lebih banyak birunya daripada merahnya kan, yang hijau sama kuning ini. Itu berarti dia lumayan tipis itu. Di sini ada yang biru banget, berarti di sini bolong. Bisa dikatakan seperti itu. Nah, di sini sangat membantu untuk dokter untuk meröntgen. Nah, di sini saya menggunakan jenis yang Power Map Jet. Library-nya adalah ini dari OpenCV. Saya menggunakan biasa. Oke, langsung nomor 2 saja. Nomor 2 untuk menghilangkan noise gitu ya. Nah, untuk menghilangkan noise, yang gambar yang digunakan yang seperti ini adalah jenis yang bisa sering digunakan paper and salt. Jenis noise paper and salt ini biasanya banyak solusinya. Yang saya gunakan untuk ini dari spatial filtering, itu jenisnya median blur filter yang terus di sini. Nah, library-nya masih sama OpenCV, langsung diimport. Habis itu pakai median blur. Median blur itu nanti dia mengambil nilai misalnya ada nilai kontras yang sangat tinggi, hitam atau putih. Jadi dalam artian salt paper kan dia nilai hitamnya sangat tinggi dan putih sangat tinggi, berbeda jauh dengan nilai pixel yang ada di sekitarnya, the neighbors value. Nah, dengan itu nanti disesuaikan, mengambil nilai tengah antara neighbors tersebut dari pixel tersebut, atas bawah kanan atas bawah kanan kiri, nanti sehingga dihasilkan nilai mediannya, nilai median. Nah, nilai median tersebut nanti disamakan dan akhirnya seperti ini. Di total, habis itu dibagi, dan hasilnya akan lebih jelas seperti di gambar bawah. Namun masih hilang sedikit detail mengenai gambar. Namun lebih baik daripada banyak noise seperti ini. Metode pengambilan gambar masih sama. Lanjut lagi. Yang nomor 3, meningkatkan dynamic range. Nah, dynamic range tersebut seperti gambar tersebut, saya menggunakan metode histogram equalization.
Pada nomor 3 ini dapat saya menggunakan histogram computation dengan meningkatkan kontras pada foto. Seperti dilihat di gambar. Cara kerja dari metode ini yang meningkatkan intensitas dari nilai antara piksel untuk membedakan dan memperjelas nilai kedua piksel sehingga terlihat lebih kontras. Nah, di sini kan ada nilai abu-abu dan putih. Nah, sini agar lebih kontras berarti ada nilai perbedaan. Jadi nilai yang putih jadi lebih putih, yang abu-abu jadi lebih hitam, sehingga didapat tiap pixel nilainya dinaikkan dan turunkan sesuai gambar histogramnya seperti ini. Itu menggunakan histogram. Library-nya yang ini. Ini nanti untuk stacking antara hasil grayscale sama hasil dari equalization. Kalau equalization-nya doang nanti nggak kelihatan hasil gelap sama putihnya. Nanti akan ditumpuk seperti itu. Lihat lagi untuk nomor 4. Itu adalah menghilangkan noise. Jadi solusinya yang saya gunakan di sini adalah menggunakan beberapa jenis filter. Nanti dibandingkan mana yang lebih bagus sama mana yang kurang baik. Itu tiap-tiap filter ternyata masih memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, foto yang ada ini ada memiliki filter wave dari kiri ke kanan, X dan Y-nya. Nah, ini dihilangkan noise-nya ya. Nah, saya itu ada beberapa jenis yang saya gunakan. Yang pertama ada yang unsharp. Ini masih spatial filtering, jadi saya langsung ada menggunakan Mean, Gaussian, sama Median. Saya berusaha menggunakan low pass dan juga konservatif, namun tidak bisa karena filteringnya katanya iterasi value masih terlalu banyak, itu sering error. Jadi saya lompati saja. Mungkin karena nilainya terlalu tinggi, saya masih kurang mudeng. Jadi saya langsung saja menggunakan filter yang pertama untuk unsharp, masih tidak terlihat jauh beda. Selanjutnya menggunakan Mean, sudah lebih baik. Ini Gaussian dan juga Median. Nah, dari tiga filter sini, Mean, Gaussian, dan Median itu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Untuk Mean, dia itu hampir mirip dengan metodenya Median, tapi dia lebih ke arah sekitarnya saja, tidak disamakan dengan pixel yang lain seperti itu. Kalau Gaussian dan Median itu hampir mirip juga, namun Gaussian dia lebih mengarah ke keseluruhan dari gambarnya, masih lebih jelas, detailnya masih ada. Kalau Mean detailnya udah sedikit lebih blur daripada itu, walaupun noise-nya lebih sedikit. Kalau Median masih ada blur, masih ada noise-nya, namun detail dan kontrasnya tidak sebagus Gaussian. Jadi kalau mungkin menurut saya yang lebih bagus untuk filtering gambar untuk gambar di kiri ini adalah menggunakan Gaussian filter. Namun nih masih bisa nilainya masih bisa diubah, sampai saya masih belum ubah-ubah lagi, sehingga sementara jawaban saya adalah menggunakan Gaussian filter. Walaupun mungkin ada cara lain yang lebih baik. Lanjut. Oh ya, tadi saya menggunakan library yang sama juga, OpenCV. Ini untuk pembacanya ini. Untuk ini mengubah jadi 8 bit dari ini frame-nya, habis itu diubah jadi ini untuk unsharp, habis itu baru di plot. Nah, ini untuk unsharp, habis itu sama menggunakan ini. Diubah size figure-nya untuk yang Mean, saya menggunakan plot. Lanjut saja. Nah, ini untuk yang pembacaan Tesseract, OCR. Jadi yang OCR ini menjelaskan dari gambar yang awalnya burak, itu gambar yang ini, yang PCD5, itu menjadi agar bisa lebih terbaca gitu. Nah, dari gambarnya itu kan kita bisa lihat itu sedikit blur dan juga banyak noise-nya. Noise yang di background-nya itu noise kertas, tekstur kertas, itu nanti bisa dihilangkan. Nah, cara pertama yang saya lakukan ada yang pertama untuk melakukan scan grayscale dulu, diubah menjadi grayscale agar mudah diubah nilainya. Karena emang formatnya awalnya kan memang PNG, dalam kataan itu adalah RGB, namun memang kelihatannya grayscale, namun saya harus buat grayscale dulu. Jadi masukkan ke noise removal. Ini menggunakan median blur sama seperti yang sebelumnya. Ini menghilangkan noise paper yang di belakangnya. Selanjutnya menggunakan thresholding, menggunakan equalization, histogram equalization untuk membuat nilainya agar lebih jelas. Nah, dia threshold binary, maksudnya adalah dua warna, yaitu hitam sama putih saja, sehingga nanti lebih jelas seperti contoh yang
pada soal gitu. Ada 24A, 9A itu agak lebih terjelas lagi. Habis itu baru di skew correction diperbaiki. Nah, habis itu baru di template matching. Nah, ini maksudnya cuma untuk menggabungkan antara dua image tersebut. Habis itu saya ini kan definition semua ya. Habis itu saya call di sini, baru saya print. Nah, saya juga saya jelaskan namanya. Hasilnya adalah seperti gambar ini. Jadi oh ya, tambahnya lagi saya lakukan import juga pada gambar sehingga hasilnya lebih mirip dengan yang ada di soal. Kan 24A 9A lebih jelas sekarang. Jadi ini sudah lebih jelas, 2-nya lebih jelas, 4-nya lebih jelas, A-nya lebih jelas. Namun saya juga melakukan uji coba untuk melakukan pembacaan menggunakan OCR. Saya menggunakan OCR-nya PyTesseract. Langsung install di sini. Habis itu setelah diinstal saya coba membaca pada ini extraction point. Namun masih belum bisa terbaca, harusnya ada di bagian ini. Kalau terbaca nanti harusnya keluar dari sini, namun saya udah dijelaskan sini walaupun sudah terjelaskan masih belum bisa membaca karena mungkin tulisannya masih terlalu abstrak bagi komputernya. Saya sudah melakukan uji coba menggunakan ini try.jpg, saya upload menggunakan ini, hasilnya bisa terbaca semua gitu. Mungkin karena terlalu abstrak jadi masih belum bisa berasa walaupun sudah diperjelas gitu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.